ganti sate nanti ya, sate ayam. Oh, Yang lainnya menunya tetap ini di- Mbak berarti. iya. Oke. Iki ya Mbak, ayam crispy Mbak. Ayam Paket crispy 6 ya. paket 6. Di sini di depan ini banyak banget teman-teman Bismania yang nungguin jalan perdananya. Made, nggak nompak? Nggak nompak pisan? Sabar. Ngenteni THR. Kiko muat nggak sih? Wah, ada ngepres ya. Berarti di depan nih. Nggak masuk ke dalam. Iya sih. Jendela daruratnya atas, atap belakang itu. Makanya aku mau nyawang dhuwur. Tahan. Iki muat enggak? 4 meter 15 cm lek Dede. Kayaknya nggak bisa muat nih teman-teman, karena ngepres banget tuh. Kalau biasanya bis Gunung Harta itu dari arah Pakis ke garasi Pakis, dari sono langsung masuk sini kan. Khusus double decker dia harus muter dulu sampai ke situ. Oke teman-teman, ini bisa udah datang jam 2 kurang 5 menit udah datang. Berarti tepat waktu dan naikkan penumpang langsung bisa berangkat. Bener kan? Ternyata bisa nggak masuk ke sini, cuma di depan aja. Ini dia teman-teman, double decker pertamanya PO Gunung Harta GHTS 80 dengan bodi Jetbus 3 SDD Voyager. Selendangnya udah selendang baru, selendang geprek kalau teman-teman bilang. Bus tingkatnya PO Gunung Harta ini dia pakai sasis Volvo Bis Plus R dengan ketambahan unit ini, dan kemarin rilis kan 4 Volvo Bis Plus R. Kayaknya ini Gunung Harta menjadi PO bus yang punya sasis tronton terbanyak di Indonesia kayaknya. Untuk PO akap loh ya, bukan yang kayak Transjakarta itu, bukan. Yang untuk PO akap, Gunung Harta yang paling banyak ini. Pas rilis kemarin itu tuh aku yang penasaran sama model kisi-kisinya itu beda dengan bis-bis lainnya. Ternyata setelah dideketin, ini customnya Gunung Harta teman-teman. Jadi yang atas ini untuk kisi-kisi AC. Seperti yang kita tahu, bis double decker itu AC-nya nggak kayak bis biasanya yang ditaruh di atas gitu, tapi ditaruh di atasnya mesin di sini posisinya. Makanya kok kisi-kisinya kayak beda. Ternyata custom membuat 2 cup. Oke, kita masuk ke dalam. Ini dia teman-teman. Nah, di sini tuh ada 6 seat dengan konfigurasi 111 atau social distancing seat. Depan sini ada sleeper 2 dan sleeper 1. Aku duduk di sini di sleeper 1 teman-teman. Teman-teman, ini udah berangkat dari Patimura dan langsung dikawal oleh Pak Yoyo langsung nih, ownernya Gunung Harta. Pak Yoyo nggak ikut sampai Tangerang, Pak. Lain waktu ya, oke. Dan kemarin waktu sini lagi lonceng, aku nggak ikut Pak. Kemarin waktu diundang, mohon maaf Pak, saya nggak ikut karena lagi di Medan kemarin. Saya undang. Oke. Kalau ada lonceng saya kita bersihkan. Siap. Dulu waktu yang kedua 542
jumlahnya 6 unit yang sama Scania tuh yang di Araya. Saya ikut itu Pak kalau itu. Dan katanya Pak ya tadi kita ngobrol-ngobrol itu ada Gunung Harta lagi nyiapin beberapa kejutan lagi Pak ya. Oh iya, habis ini ada kejutan lagi. Teman-teman tungguin aja kejutan dari Gunung Harta. Oke teman-teman, ini udah sampai di garasi pusatnya Gunung Harta yang ada di Pakis. Kemarin waktu coba itu Rame ya? Animonya luar biasa. Oke, sekarang udah sampai di Full Pakis. Kayaknya gede banget nih. Dan ini ada karangan selamat atas rilisnya di sini. Masih baru loh di sini. Kalau nggak salah bulan April kemarin, April ini dia rilis dari Adiputro. Dan pada trip ini aku nggak sendiri, aku sama Mas Kevin tuh, Kevin Sebastian atau Kebas Galeri. Dia di atas, nanti kan aku di sleeper ya, nanti bisa tuker-tukeran lah di atas sama di bawah. Oke teman-teman, ini sekarang bisnya lepas Pul Pakis langsung menuju ke arah Surabaya. Kita lihat-lihat dulu di bagian interior bawah ya. Yang di bagian bawah itu di dekatnya pintu ini itu standar seperti bis-bis malam pada umumnya. Toilet ini nggak bisa digunakan untuk buang air besar dan cuma bisa buat buang air kecil dan digunakan ketika bis berjalan. Tapi kalau pas bisnya berhenti, mendingan teman-teman cari toilet di luar. Untuk seat bawah itu konfigurasi seatnya itu satu kayak gini, dilengkapi dengan bantal, lalu selimut, lalu reclining seat yang bisa dimaju mundurkan kayak gini, dan leg rest. Leg restnya itu untuk deret belakang dan deret depan itu berbeda. Tapi yang depan itu unik. Nah ini di sini tuh leg restnya masih leg rest model lama, leg rest yang nyambung kayak gini. Nah kayak gini. Tapi di sini juga masih dikasih lagi. Jadi ini longgar banget teman-teman. Kalau menurutku leg rest paling longgar ada di kursi ini, yang bawah depan ini. Ini nomornya berapa? 10C sama 10A di sana. Terus yang tengah ini menurutku kurang nyaman karena ini nggak ada empuk-empuknya. Jadi kalau kita duduk ya cuman gini aja, nggak ada. Kalau ini kan empuk ya, ini keras. Kalau di sini terlalu ke bawah, kalau di sini terlalu ke atas. Mungkin ke depan bisa ditambahin seperti kayak spons dibalut sama kulit imitasi gitu di daerah sini, yang nanti biar bisa agak empuk gitu. 10B ini kasihan karena dia nggak dapat avot, udah leg restnya udah nggak ada, nggak dapat avot, kasihan ini. Yang di dua ini avotnya kalau menurutku terlalu tinggi, dan ini tempat untuk nyolokin headset sama flash disk ini terlalu jauh teman-teman. Jadi misal kita duduk di sini, terus itu di sini kabelnya kan panjang banget ya, nggak nyaman banget ini. Mungkin kedepannya bisa dipindah di sini deh, di sekitar sini untuk colokin ininya. Jadi ini lebih berguna audio video on demand-nya. Dari lantai bawah kita langsung menuju ke atas. Ini ada free kopi, nanti kita lihat ya. Nah ini adalah lantai atas bis Gunung Harta double decker. Konfigurasinya juga gini, seat satu. Nah itu si Kevin, yuk kita kesana yuk.
Iya, Vin, enak. Enak. Mantap. Duduk di tengah, Di tengah. selonjoran. Jos. Oke teman-teman, nah sekarang ini aku dapat bantuan nih ceritanya dari Mas Kevin. Teman-teman yang belum subscribe Mas Kevin atau Kebas, subscribe dulu. Ini linknya aku taruh di deskripsi. Makasih loh udah dipegangin kameranya ya. Nah ini teman-teman, Gunung Harta SDD ini merupakan satu-satunya dan pertama bis double decker di Indonesia yang konfigurasi seatnya itu social distancing semua. Bayangin ya, dari depan sampai belakang ini konfigurasinya satu seperti ini, ya kan? Dan totalnya itu cuman 24 seat aja, ditambah 6 tadi yang di bawah, jadi total ada 30 seat. Kebayang nggak? Bis sepanjang 13,5 meter ini isinya cuma 24 aja loh. Ini jarak antar seatnya luas banget asli. Di musim pandemi seperti ini, buat teman-teman yang masih agak takut karena masih jadi satu berdempetan dengan orang lain, dengan naik bis ini rasa takut itu seakan-akan hilang karena social distancing seperti ini. Setiap seatnya itu ada jaraknya teman-teman, memastikan bahwa jarak antar penumpang itu terjaga. Ini merupakan layanan baru atau kelas barunya Gunung Harta. Sebelumnya kan Gunung Harta itu paling tinggi itu kelasnya eksekutif tapi dengan bodi UHD, yaitu 4 unit, 2 unit Mercy 2542 dan 2 unit lagi Volvo B11R. Ini kemarin baru ngeluarin totalnya ada 4, yang 2 SHD, yang 2 double decker. Dan yang double decker ini seperti ini, spesial nggak? Di sini tuh sekarang jalan untuk rute dari Malang menuju ke Tangerang Poris. Rutenya kalau dari sini itu biasanya ya startnya dari kantor Patimura, lalu terminal Arjosari, Pul Pakis yang tadi, lalu kalau ada penumpang dia masuk ke Medaeng. Yang penjemputan terakhir itu dari timur itu kalau nggak salah di SPBU Meri, yang SPBU-nya Gunung Harta sendiri daerah Mojokerto. Ini dia seatnya teman-teman. Seatnya ini spesial karena kelasnya kelas super eksekutif buatan Aldila yang warnanya coraknya ini khas banget sama Gunung Harta. Pengguna setia Gunung Harta pasti nggak asing dengan warna seat ini. Warna ada hijaunya, lalu dasarnya hitam, ada warna abu-abunya. Yang baru ini ketambahan bordiran tulisan GHTS sama logonya kayak gini. Fasilitas apa aja yang didapatkan penumpang ketika naik kelas seat 111 ini? Pertama jelas kita dapat bantal dan selimut. Nih selimut, bantal dan selimut ini bukan untuk dibawa pulang, tapi ini fasilitas ketika penumpang berada di dalam bis aja. Lalu juga ada ini sabuk pengaman. Sabuk pengaman ada di sini dan armrestnya ada 2 kayak gini. Kita coba duduk ya. Nah, seperti ini. Loh. Bentar, pindah dulu. Nah, kayak gini. Kayak raja ini. Mantap banget ini. Kursinya lebar, pas banget ini. Lalu untuk leg restnya teman-teman. Leg restnya ini beda dengan Gunung Harta yang seri-seri kelas eksekutif sebelumnya. Kalau sebelumnya kan leg restnya tipe leg rest yang nyambung. Kalau ini leg restnya yang terpisah, leg rest model terbaru. Dan ini bisa diangkat kayak gini. Nah ini fungsinya buat apa? Buat naruh sendal kayak gini. Nah buat nyimpen sendal atau sepatu. Kakinya kita ditaruh, ditopangin di atas kayak gini. Loh, nyaman. Dan leg restnya ini selain putus, kalau teman-teman nggak kebiasa, bisa diatur, disetting, dimundurin. Jadi leg rest nyambung kayak bis-bis yang kelas eksekutifnya Gunung Harta kemarin. Jadi opsional, bisa diginiin, maju, mundur. Loh, ya kan? Mantap ini, jos. Lalu apalagi ya? Ini di sini ada tuas untuk reclining seat. Jadi kalau teman-teman tarik tuas ini, turunkan ke bawah. Nah, ini udah kayak sleeper teman-teman. Hampir kayak sleeper, cuman agak sempit gitu aja kalau kelasnya sleeper ya. Dan ini bisa diatur. Kalau pengen rebahan segini aja bisa.
ini bisa lagi nih, ini ada charger USB. Jadi kalau teman-teman naik bis ini bawa HP, takut ke dayanya habis, tenang, di sini ada colokan charger USB. Di sini jumlahnya ada 2. Lalu di atas ini ada tombol teman-teman. Ternyata ketika aku pencet ini, di punggungku belakang ini jadi getar loh, suaraku kan jadi beda kan. Lah ini juga ada fasilitas kursi pijatnya juga teman-teman. Jadi semua seat yang ada di dalam bis ini itu juga ada fasilitas kursi pijatnya. Lalu di dalam ini, nah ini ada harta karun tersembunyinya. Harta karunnya ini lah. Di sini tuh ada meja. Jadi kalau mau makan atau mau naruh botol itu bisa taruh di sini teman-teman. Jadi nggak perlu kebingungan lagi naruh apa, megang gini nanti tumpah atau gimana, tinggal taruh di sini aja udah aman. Oke, di depan ini ada audio video on demand atau AVOD. Itu isinya beragam, mulai dari film, mulai dari foto atau musik dan sebagainya. Ini per orang atau per penumpang ada satu-satu sendiri. Dan kalau pengen lebih private, lebih sesuai dengan selera, teman-teman bisa bawa flash disk, dicolokin di situ, di bawahnya AVOD, dan bawa headset sendiri. Nah itu bisa dinikmati film atau musiknya dan sebagainya. Kalau video, kalau nggak salah formatnya ini format MP4 atau AVI, tapi kalau yang MP3 itu formatnya MP3 juga. Ini sekarang aku duduk di baris keempat. Nah, seatnya Mas Kevin itu ada di seat paling depan tengah. Itu view-nya kalau menurutku paling jos. Nanti aku coba ya, kita izin sama Mas Kevin, boleh apa enggak? Tadi udah izin sama Mas Kevin tuh, udah izin Mas Kevin mau nyobain seat depannya ini. Boleh ternyata. Oh, Mas Kevin baik banget nih. Tapi sebelumnya aku mau ngasih saran ke teman-teman. Kalau teman-teman penikmat pandangan, itu nggak aku rekomendasikan untuk duduk di kursi nomor 3C maupun 3A. Karena apa ini? Ini ada selendangnya, selendang gepreknya segede gini tuh ngeblok warna hitam, jadi pandangannya nggak bisa luas. Kalau teman-teman suka ngikutin pandangan, tak saranin itu di depan sini, seat nomor 2 atau 1, atau yang paling view terbaik menurutku ya di kursinya Mas Kevin di nomor 1B Mas ya. Yuk kita coba sensasinya gimana. Enak Mas ya, kayak gini full sampai Poris. Mas turun mana sih nanti? Aku Bekasi Timur. Oh Bekasi ya, aku pakai Poris full kayak gini loh. Kurang nyaman gimana? View-nya luas kok. Juara ini. Mas aku tak kene sleeper gawenan Mas. Kita sekarang lanjut ke belakang. Kita lihat fasilitas apa aja yang ada di dalam bis ini. Ternyata nggak cuman yang ada di seatnya aja, yang di luar seatnya aja kita harus tahu. Di sini itu ada kompartemen atas yang bisa buat nyimpen bagasi teman-teman. Sayang banget untuk seat nomor 1 deretan 1 itu nggak dapat kayak gini. Dibuka, lah kayak gini bisa nyimpen tas ukuran medium lah, sekitar 1 jengkal kurang dikit ukurannya. Dan biasanya kalau di sini itu kan ada colokan listrik ya di sini. Colokan listrik di sini biasanya di dekatnya box audio ini. Tapi di sini tuh nggak ada teman-teman. Ini kosong. Mungkin dari manajemen Gunung Hartanya itu berpikiran cukup untuk ngecas gadget itu cukup pakai colokan USB aja. Karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, kalau naruh colokan listrik itu biasanya orang yang nggak tahu dia ngecas power bank, bahkan sampai ngecas laptop. Nah, buat informasi buat teman-teman ya, kalau ngecas power bank atau ngecas laptop itu di bis itu nggak bisa teman-teman. Karena apa? Daya yang dikeluarkan, yang dibutuhkan untuk ngecas 2 power bank atau laptop itu terlalu gede, dan ini nggak kuat. Kelistrikan di bis ini nggak kuat, dan akibatnya bisa fatal loh. Sampai
kalau sampai konslet itu bisa sampai terbakar juga bisnya. Makanya sekali lagi bis itu cuman bisa buat ngecas HP aja. Kalau laptop sama powerbank sementara ini nggak bisa, belum mampu teman-teman. Ini ada seat nomor 5. Ini lucu loh teman-teman. Ini lihat nih, kayak panggung loh. Duduk di sini tuh tinggi banget, jadi kita bisa lihat depan luas lebih tinggi dari seat sebelumnya. Kalau seat sebelumnya kan pandangannya kan kalau kita ke depan kan kelihatan ini doang, tapi kalau seat nomor 5A ini kayak panggung, jadi luas banget di pandangannya. Yuk ke belakang. Nah ini yang paling luas itu ada di kursi nomor 8B. Kursi 8B kayak gini. Ini panggung. Ini luas banget ya teman-teman. Nah ini ini luas banget, jadi ini luas karena di sini udah ada tangga. Tapi minusnya untuk menggapai audio video on demand ini jaraknya butuh jarak sekitar 2 meter. Lumayan jauh untuk menggapai audio video on demand di depan. Ya kayak nggak ada audio video on demand ya, sama kayak ini, tapi ini nggak begitu aneh sih. Ini nggak terlalu jauh, yang paling jauh yang ini sih. Dan di sini kalau teman-teman tahu, ini adalah dispenser. Ini ada tulisannya free kopi atau teh. Sebetulnya aku mau bikin teh sekarang, tapi kan karena ini bulan puasa, jadi nanti setelah dari rumah makan, kalau mau ngopi kita bikin kopi di sini aja atau bikin teh di sini. Dan juga misal para penumpang ada yang bawa anak kecil mau bikin susu, bisa dari dispenser. Sampai di sini dulu teman-teman video part 1 naik bis Gunung Harta double decker ini. Gimana review dari sleeper class, gimana waktu tempuhnya, dan gimana servis makannya. Teman-teman bisa temukan jawabannya di part kedua yang akan tayang gak akan jauh dari video ini tayang. Tungguin aja, jangan lupa subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.